Kita masuk ke aplikasi terhadap jarak, kecepatan, dan percepatan. Aplikasi integral tak tentu ya guys. Jadi di sini misalkan ada ST adalah jarak, kita ditanya kecepatan, berarti kan proses yang kita lakukan adalah menurunkan. Kalau misalkan diketahui kecepatan, ditanya percepatan, sama, turunan juga. Maka sama seperti konsep sebelumnya guys. Ini berarti kita operasinya kita balik. Jadi integral itu kebalikan dari turunan tadi. Jadi kalau misalkan diketahui percepatan, ditanya kecepatan, jadi kita integralkan sekali. Tapi kalau ditanya jarak, diketahui percepatan, ditanya jarak, kita integralkannya 2 kali. Nah, Ft itu adalah kecepatan, laju perubahan jarak terhadap perubahan waktu. At itu tadi percepatan, perubahan kecepatan terhadap waktu. Kesimpulannya, jadi jarak kita dapat kalau kita integralin kecepatan. Terus kecepatan kita dapat kalau kita integralin percepatan. Itu dia hubungannya terhadap jarak, kecepatan, dan percepatan. Kita masuk ke contoh. Ini dia contohnya guys. Pada pengamatan sebuah benda dengan fungsi percepatan. Jadi di sini percepatan adalah 12t-6 jika pada saat t sama dengan 2 kecepatan benda adalah 0, pada saat t sama dengan 0 jaraknya adalah 1, tentukanlah fungsi jarak benda itu. Ya, jadi di sini diketahui percepatan, ditanya jarak, maka kita integralkannya 2 kali guys. Ini dia yang diketahui, At fungsi percepatan, V2 sama dengan 0, S0 sama dengan 1. Jadi dari sini guys, kan integral tak tentu. Dari sinilah kita nanti dapatkan C untuk fungsi kecepatan. Dari sini kita dapatkan C untuk fungsi jaraknya. Kita coba, kita integralkan At-nya. Berarti At-nya kita ganti 12t-6. Maka di sini kita buat dt ya guys, karena pangkat t yang akan nambah 1. Di 12t-6 kita integralkan jadi 6t pangkat 2. Karena kan ini kan t-nya pangkat 1. T-nya pangkat 1. Jadi 12 per 2 kan jadi 6. T-nya pangkat 2 jadinya. Min 6t plus c. Itulah dia fungsi kecepatannya. Kita ganti t-nya 2 sama dengan 0. Ini kita ganti 2 sama dengan 0. Coba kita ganti. Ya, ini dia sudah diganti, t-nya 2 sama dengan 0. Maka ini 24 min 12 plus c sama dengan 0. Ketemulah c sama dengan min 12. Kita ganti c pada fungsi kecepatannya. Sudah kita ganti, maka itulah fungsi untuk kecepatannya guys. Kita lanjut untuk mencari fungsi jarak. Kita integralkan lagi di sini fungsi kecepatannya. Vt-nya kita ganti dengan yang barusan kita dapat. Ini dia. Coba guys integralnya, berarti 6 per 3 ya. T pangkat 3 6 per 2 T pangkat 2 min 12T. Aljabarnya begini. Ya, ini dia. Nah, untuk mendapatkan C, itulah gunanya ini. S0 sama dengan 1. Jadi pada T0 jaraknya 1. Ini kita ganti 0 semuanya sama dengan 1. Dia sudah kita ganti t-nya 0
C sama dengan 1. C nya kita ganti ke fungsi jaraknya guys. Ganti 1, ketemulah ST. Selesai. Itu dia tadi contoh aplikasi integral tak tentu terhadap jarak, kecepatan, dan percepatan. Sekarang integral tertentu. Jadi integral tertentu itu dia sudah punya batas guys. Nah, ini namanya batas atas, yang di atas, yang di bawah namanya batas bawah. Boleh dibaca B sampai A. Integral B sampai A dari fungsi f(x) dx. Jadi misalkan di sini tadi f kecil diintegralkan jadi dia besar. Terus di sini adalah batasnya. Maksudnya integral tertentu itu adalah karena sudah punya batas, dia tidak ada lagi plus C-nya. Jadi setelah kita integralkan, kita masukkan yang atas, kurang, masukkan yang bawah. Itu maksudnya integral tertentu guys. Setelah diintegralkan, masuk yang atas, kurang masuk yang bawah. Sifatnya ada 3. Ini yang pertama. Misalkan integral B sampai A f(x) dx plus atau min gx sama dengan integral tak tentu, jadi dia bisa dipisahkan oleh tanda tambah dan tanda kurang. Sifat yang kedua, jadi integral B sampai A f(x) dx ini bisa kita balik batasnya guys. Ini batasnya dibalik, B sampai A jadi A sampai B, tapi kita kasih minus. Nah, jadi kasih minus kalau batasnya mau kita balik. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jadi bisa kita partisi, misalkan A sampai C secara alfabet. Jadi alfabet ABC. Jadi bisa kita partisi A sampai C, A ke B dulu, baru B ke C. Contohnya misalkan kita integralkan 1 sampai 7, bisa kita partisi 1 sampai 3 tambah 3 sampai 7. Contoh lainnya juga boleh, misalkan 1 sampai 7 bisa kita buat 1 sampai 2 tambah 2 sampai 7. Yang penting kalau misalkan 1 sampai 7, 1 kemana aja boleh dulu dia. 1 sampai berapa baru akhirnya ya ke 7 juga gitu loh. Itu sifat yang ketiga. Jadi integral tertentu ini sifatnya cuma ada 3. Kita lanjut guys, ini aplikasinya juga ada nanti integral untuk fungsi ganjil dan fungsi genap.